Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu Royanti berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan, Ibu Royanti berharap kalian semua dalam keadaan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitab ya, siapkan Alkitabnya. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Kau sudah menyertai kami dari tidur kami kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Sekarang Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Engkau pimpin dan sertai Tuhan, biarlah apa yang kami baca dan dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam rangka kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Lukas 2 ayat 36 sampai 39. Lukas 2 ayat 36 sampai 39. Ibu Royanti akan bacakan, anak-anak bisa mengikuti dari rumah. Lukas 2 ayat 36 sampai 39 berbunyi demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umur. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama-sama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Oke, jadi judul pembacaan kita hari ini, ya judul devosi kita hari ini yaitu melihat ke arah yang benar. Nah, arah yang benar di sini adalah Hana, ya.
dalam pembacaan kita pada hari ini ya, membahas tentang seorang nabi perempuan yang bernama Hana ya. Dalam Alkitab tidak menceritakan banyak tentang Hana ya, hanya 3 ayat yang kita baca pada hari ini ya. Tapi dalam 3 bacaan yang sudah kita baca ini membahas banyak hal ya, membahas banyak hal. Yang pertama tentang keadaan lingkungan, tentang personal dan dunia ya. Nah, Nabi Hana ini adalah seorang perempuan yang berumur 84 tahun ya. Dia seorang janda setelah menikah 7 tahun ya. Nah, selama hidupnya dia berada di bait Allah ya. Dia berpuasa, dia beribadah di sana ya. Nah, janda itu adalah seorang perempuan yang sudah tidak memiliki suami ya. Nah, janda pada zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda, lebih perkasa ya zaman sekarang itu ya. Nah, kalau pada zaman dulu itu seorang janda itu ditanggung oleh kerabatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang terdekatnya. Bahkan ya dibuat diaken untuk melayani para janda dan para yatim piatu ya. Namun tidak dengan Hana ya. Hana itu kalau dilihat itu hidupnya itu tidak nyaman ya secara duniawi ya, karena dia tidak memiliki banyak harta ya. Bahkan kalau orang melihat Hana itu, orang tuh berpikir, aduh kasihan ya, dia kayak putus asa, terus sengsara hidupnya. Tetapi justru Tuhan memakai Hana untuk menyampaikan suatu berita ya. Dia menyampaikan suatu berita yang tidak dibukakan melalui Simeon ya. Nah, Hana ini memiliki pengharapan, tapi pengharapannya Hana ini tidak sia-sia. Kenapa? Karena pengharapannya Hana ini adalah Kristus datang sebagai manusia, dan itu benar-benar terjadi. Dan ketika itu terjadi, Hana sangat bahagia dan dia menyampaikan hal sukacita itu kepada setiap orang yang dia temui ya. Nah, Yesus lahir ke dunia, seluruh surga gentar, seluruh bahagia, tetapi seluruh dunia tenang ya, tidak mau tahu. Dia tidak mau tahu tentang apa yang terjadi, bahkan dia menutup pintu bagi dia ya. Nah, di dalam Injil Yohanes ya menyatakan bahwa Yesus adalah pemilik alam semesta yang datang untuk kepunyaannya, tetapi kepunyaannya menolak dia ya. Nah, coba kalau misalnya kita di posisi anak, kita melihat langsung nih bayi sang Mesias ya, mungkin kita tidak akan memikirkan lagi tentang apa yang terjadi di dunia ini. Tetapi pada kenyataannya Hana pun sudah menceritakan nih hal yang sangat berita yang membahagiakan ya, tapi tidak ada yang terjadi ya. Jadi orang menganggap itu biasa saja ya. Bahkan zaman sejarah pun tetap sama. Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Bangsa Israel tetap di bawah jajahan Romawi ya. Nah, Hana berharap ya, mengatakan kepada bangsa Israel untuk bisa berubah dan menaruh dan hidup dalam hidup yang baru ya, hidup baru. Sama seperti kita orang percaya ya, kita akan mengalami perubahan. Nah, hal-hal yang akan kita lihat ya, hal-hal yang kita akan lihat ketika kita mengalami perubahan, yang pertama itu adalah pekerjaan Allah yang besar, pekerjaan Allah yang besar. Nah, Hana berpuasa, beribadah setiap harinya bukan karena mengikuti keinginannya, tapi dia ingin melihat Allah bekerja ya. Mungkin kita melihat segala sesuatu yang terjadi itu, kadang kita berpikir ya itu memang ya terjadi, ya sudah begitu saja. Kita tidak melihat Allah bekerja di dalamnya ya. Padahal sebenarnya segala sesuatu itu Allah sedang bekerja di dalamnya. Bahkan sampai saat ini Allah sedang bekerja ya. Bagaimana kalau kita hidup seperti Hana? Hana itu tekun ya, bersandar kepada Tuhan. Dia lemah, dia putus asa, tapi dia tahu kalau ada Tuhan yang selalu di sampingnya, ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Dia tahu dia tidak bisa melakukan segala sesuatu, tapi dia tahu ada Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Dia tahu dia lemah, tapi ada Tuhan yang kuat. Terkadang Tuhan mengizinkan kita di kondisi yang lemah. Kenapa? Karena Tuhan ingin tahu, buat kita tuh sadar kalau sebenarnya kita itu terbatas. Hanya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Ketika Tuhan bekerja, maka
pekerjaan Tuhan tidak akan gagal. Nah, yang kedua adalah kasih yang paling besar yang Tuhan berikan kepada manusia dengan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat. Ya, Hana tahu bahwa dia telah memperoleh anugerah. Ya, anugerahnya itu dia bisa melihat bayi Sang Mesias lahir sebagai bentuk cinta kasihnya kepada kita, ya. Tapi tidak sampai di situ saja. Dia bukan hanya diam ketika dia melihat dia diam, tapi dia memberitakan, dia teriak memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang, ya, orang-orang yang putus asa, yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, mungkin kadang kita berpikir bahwa kita itu lemah, putus asa, ya, banyak masalah. Tapi kalau kita lihat di luar sana, banyak orang yang juga mengalami hal yang sama. Nah, tergantung dari kita, apakah kita mau fokus pada diri kita sendiri atau kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang yang berbohong, makanya kita tidak mudah percaya sama orang. Nah, untuk itu mari sama-sama kita jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri, ya, tapi kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mulai dari lingkungan kecil dulu, dari keluargamu, mamamu, papamu, ya, kakakmu, adikmu, ya. Mari menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kita dulu, ya. Tetap menjadi berkat bagi orang di sekitarmu, jangan egois, ya, jangan melakukan untuk kesenangan diri sendiri. Oke, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Kau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya deposisi kami pada pagi hari ini. Sekarang Tuhan kami akan melanjutkan pembelajaran kami, Engkau pimpin dan sertai pembelajaran kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke, bye-bye.